Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam rangka pelaksanaan Ekaristi dengan tatanan pola hidup baru atau new normal di masa pandemi COVID-19 ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa petunjuk praktis pelaksanaan Ekaristi agar umat beriman di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Pasir Putih dapat melaksanakan peribadatan itu dengan rasa aman dan tidak ada ketakutan penularan dari bahaya COVID-19. Harapannya adalah umat beriman mengikuti setiap tuntunan ini dengan sebaik-baiknya, agar apa yang tidak kita harapkan tidak terjadi dalam peribadatan kita bersama di gereja. Setelah sekian bulan kita tidak melaksanakan peribadatan bersama di gereja kita. Pertama, cara terhindar dari COVID-19. 1. Rajinlah mencuci tangan. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Apabila tidak ada air dan sabun, bersihkanlah tangan dengan hand sanitizer. Kedua, jangan menyentuh wajah kita. Jika tangan kita belum bersih, jangan menyentuh area wajah kita, terkhusus mata, hidung, dan mulut. Sebab tangan kita bisa saja bersentuhan dengan benda-benda yang telah terkena virus COVID-19. Dan mata, hidung, serta mulut adalah bagian tubuh yang paling mudah dimasuki virus COVID-19. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Jika kita mengeluarkan bersin dari mulut kita, kita mengeluarkan virus dari tubuh kita. Maka kita tidak ingin orang lain terpapar. Untuk itulah kita wajib mengenakan masker dan gunakanlah etika bersin dan batuk sebagaimana yang seharusnya. Keempat, selalu gunakan masker. Tanpa kita sadari, pengenaan masker yang baik sangat membantu kita untuk mengurangi terinfeksi virus COVID-19 ini. Maka jangan mengabaikan penggunaan masker, sebab ini untuk keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Saya mengenakan masker, maka saya menyelamatkan orang lain dan diri saya sendiri. Kelima, selalu menjaga jarak. Kita menerapkan social distancing supaya tidak terbentuk kerumunan orang dan berkumpul sejumlah massa. Hal ini untuk meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Jagalah jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang keenam, jaga kesehatan tubuh dengan makanan yang bergizi, dengan istirahat yang cukup, sehingga kita tidak membawa potensi
virus dalam tubuh kita. Dan yang ketujuh, mari kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, teristimewa yang menjadi sebaran kasus positif COVID-19. Dan kita akan memasuki ketentuan umat untuk bisa menghadiri perayaan Ekaristi di gereja. Pertama, umat hendaknya hadir dalam perayaan Ekaristi di gereja sesuai dengan jadwal misa yang telah ditetapkan. Pengurus stasi telah mengatur beberapa lingkungan digabungkan untuk melaksanakan Ekaristi bersama. Dan beberapa lingkungan lain lagi pada jadwal Ekaristi yang berikutnya. Kedua, jumlah umat yang bisa hadir dalam perayaan Ekaristi di dalam gereja maksimal adalah 50% dari kapasitas normal di dalam gereja. Ketiga, setiap misa hanya dihadiri oleh beberapa lingkungan tergantung dari daya tampung gereja kita. Dan menurut perhitungan dari pengurus stasi, Gereja Kristus Raja Semesta Alam Pasir Putih menyediakan kursi sejumlah 350 kursi bagi peraya Ekaristi. Keempat, karena jumlah umat yang bisa hadir di gereja sangat terbatas jumlahnya, maka perayaan Ekaristi akan ditambahkan jumlah frekuensinya, sehingga diminta kebesaran hati umat untuk bisa diatur mengikuti jadwal misa yang ditentukan bagi lingkungannya. Kelima, untuk menghindari kekacauan dan memberikan kepastian bagi umat yang bisa hadir di gereja, maka pengurus stasi telah membuat jadwal dan pembagian lingkungan-lingkungan yang dapat merayakan Ekaristi pada jadwal yang telah ditentukan. Keenam, mereka yang diizinkan hadir dalam perayaan Ekaristi adalah umat yang sehat, bersuhu tubuh antara 36 derajat sampai dengan di bawah 37,5 derajat Celcius. Setiap umat akan dicek suhu badannya dengan menggunakan termogan oleh petugas yang telah ditunjuk pada saat mulai memasuki area parkir dan sebelum memasuki gedung gereja. Maka pemeriksaan suhu tubuh akan dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini dimaksudkan karena pemeriksaan pertama mungkin saja umat baru saja berkendara dari rumah menuju gereja, sehingga sepanjang perjalanan terkena panas matahari, mengenakan helm, maka suhu tubuhnya akan naik. Pemeriksaan yang kedua akan dilakukan 5 menit setelah orang tersebut pada pemeriksaan pertama terdeteksi suhu badannya mencapai 37,5 derajat Celcius. Diharapkan dengan adanya waktu istirahat 5 menit dapat menurunkan panas tubuh setelah perjalanan dari rumah menuju ke gereja. Ketujuh, anak-anak yang belum tamat sekolah dasar atau yang belum menerima sakramen komuni Ekaristi
juga orang tua yang berumur di atas 60 tahun dan rentan tertular penyakit, serta mereka yang sudah pasti sakit flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas, dan beresiko menularkan penyakit. Tidak diizinkan ikut misa di gereja. Baiklah kita menyadari kondisi tubuh kita, supaya kita tidak menjadi tertular dan menularkan kepada orang lain. Kedelapan, setiap umat dan semua petugas liturgi wajib memakai masker sejak berangkat dari rumah, ketika masuk ke dalam gedung gereja, sampai keluar gereja. Kecuali masker dibuka pada saat menyambut komuni. Kesembilan, dituntut kesadaran umat untuk membawa hand sanitizer sendiri dari rumah yang bisa dipergunakan sebelum menyambut komuni, karena kita telah memegang buku Mada Bakti atau buku nyanyian yang kita gunakan selama perayaan. Kesepuluh, pada saat selesai misa, umat keluar dengan antri secara teratur dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter satu sama lain. Umat diharapkan langsung pulang ke rumah, tidak berkumpul-kumpul lagi di area gereja, sebab juga akan digunakan untuk ibadat pada jadwal yang berikutnya. Petunjuk untuk pelaksanaan Ekaristi bersama. Pertama, imam diperkenankan memimpin misa tanpa masker, tetapi juga dapat memimpin misa dengan mengenakan masker. Dan pada saat membagikan komuni, sebaiknya imam mengenakan masker, sebab ketika mengucapkan kata tubuh Kristus, mungkin saja air liur dari sang imam atau prodiakon yang membagikan komuni kudus dapat keluar dari mulutnya. Maka untuk menghindari itu, sebaiknya mengenakan masker. Kedua, petugas liturgi diminimalisir pada hal-hal yang perlu saja, dan duduk pun tetap berjaga jarak minimal 1 meter satu sama lain. Petugas lektor, bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur tanggapan, bait pengantar Injil, dan doa umat dapat dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja. Dengan demikian, mereka bertugas merangkap. Seorang dirijen dan seorang organis diizinkan. Misdinar dan paduan suara atau kur ditiadakan. Ketiga, ada petugas di setiap pintu gereja untuk menjaga jarak umat dan yang mengizinkan umat yang boleh masuk ke dalam gereja sesuai dengan protokol kesehatan. Jika petugas menemukan umat bersuhu badan 37,5 derajat Celcius atau lebih, maka petugas berhak untuk melarang umat itu ikut dalam perayaan Ekaristi. Keempat, petugas penerima tamu atau tata tertib menunjukkan tempat duduk umat yang telah bernomor atau diberi tanda untuk dapat diduduki
atau tidak boleh diduduki oleh peraya. Keluarga dekat sekalipun tetap harus menjaga jarak minimal 1 meter satu sama lain di bangku maupun pada saat menerima komuni kudus. Kelima, misa dilakukan tanpa perarakan masuk meriah. Keenam, misa berlangsung sekitar 1 jam dan khotbah maksimal 15 menit. Dengan demikian, hal ini mengandaikan tidak semua lagu dinyanyikan. Ketujuh, kolekte tidak dijalankan lagi karena sudah dikumpulkan pada saat umat memasuki gereja. Kedelapan, salam damai tidak boleh dengan berjabat tangan, tetapi cukup dengan mengangguk satu sama lain atau memberikan tanda seperti ini. Kesembilan, bagi petugas pembagi komuni, baik imam maupun prodiakon, hendaknya membasuh tangannya dengan hand sanitizer terlebih dahulu. Pada saat membagikan komuni, imam memakai masker atau juga bisa mengenakan face shield. 10. Imam membagikan komuni berjarak minimal 1 meter dengan umat yang menyambut komuni, sehingga sangat diharapkan umat untuk menjulurkan tangannya ke depan lebih jauh agar tidak menjadi kesulitan dalam memberikan komuni. Ke-11, umat berarak menyambut komuni dengan memakai masker dan membuka sebentar maskernya sewaktu menerima tubuh Kristus dan menyantapnya. Ingat, tetap menjaga jarak ketika kita akan menyambut tubuh Kristus. Ke-12, umat menerima komuni pada telapak tangan saja dan tidak boleh di lidah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terkena air liur dari penerima komuni. Itulah hal-hal praktis yang dapat saya sampaikan untuk perayaan Ekaristi bersama di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam. Agar kita semakin memahaminya, maka visualisasi dalam bentuk video akan disampaikan berikut ini.